Jumpa dalam kita podcast Let's Start. Tema kita kali ini tentang pola hidup sehat dan gaya hidup. Bersama saya Yuli Susanti dan narasumber kita Vince Noviana. Kita akan sharing ya teman-teman tentang pola hidup sehat untuk gaya hidup. Nah, Kak Pipin, bagaimana sih seberapa penting nih ya untuk pola hidup sehat menurut Kak Pipin? Oh, menurut saya sih penting banget ya. Ya. Karena dulu waktu awal mula sebelum menjalankan hidup sehat, kita kayak masyarakat pada umumnya ya. Makan gorengan, makan yang berminyak-minyak. itu udah enak banget ya. Hanya 1 tahun lebih lah, 1 tahun belakangan ini memang berubah drastis untuk pola hidup, dikarenakan lebih ke arah kesehatan sih sebenarnya gitu. Jadi ada satu peristiwa yang menyebabkan saya berubah, yaitu dulu pernah melihat secara langsung salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakak saya itu sakit gitu. Jadi berawal dari situ. Menyadarkan saya bahwa kita berarti harus memulai dari sekarang ya hidup sehat. Memang kita nggak tahu ya kalau misalkan sakitnya orang itu akan datangnya kapan gitu. Tetapi kalau kita memulai hidup sehat dari sekarang ya kenapa nggak kita coba? Gitu sih Mbak Yuli. Betul. Awalnya dari situ. Istilahnya tuh pencetus lah ya. Titik balik kita lah ya. Terus yang membuat Mbak Pipin seperti sekarang ini kan dari awalnya dari yang tadi ya. Terus sehingga untuk kayak sekarang ini dari pola makan itu tuh gimana? Memang waktu itu nggak rubah secara drastis dari diri sendiri. Masih kita butuh support dari orang sekitar, support dari orang terdekat. Tapi dulu waktu awal program adalah salah satu brand yang ditawarin sama teman-teman yang udah sukses duluan. Gitu. Memang ini jualan MLM, tapi di diskusi ini saya nggak mau jualan produknya, hanya saja medianya memang berawal dari produk tersebut gitu. Tapi produk tersebut juga bukan hanya saya minum tanpa ada coaching, tanpa ada instruksi yang jelas ya. Ini obat harus diapain, ini minuman harus diapain gitu. Tetapi kita dikasih coach. Satu coach yang mendampingi kita selama program itu 3 bulan. Gitu. Kenapa sih kok hanya 3 bulan? Gitu? Karena sebenarnya manusia atau orang bisa berubah mindset itu dalam waktu 3 bulan sebenarnya sudah bisa berubah. Gitu. Tapi harus pakai niat ya. Betul. Ya. Walaupun kita mau beli produk semahal apapun, kalau nggak ada niatnya juga akan gagal juga gitu. Itu dari diri sendiri juga ya? Dari diri sendiri itu udah pasti. Jadi berawal dari program tersebut. Programnya juga lumayan cukup ekspensif sih kalau menurut saya ya. Gitu. Hanya saja coaching-nya mereka itu sangat berhasil meng-encourage kita supaya ayo disiplin gitu. Jadi kita harus motoin makanan kita setiap pagi. Terus udah gitu harus olahraganya kita harus report ke coachnya. Nanti kalau olahraga dan makanannya dirasa kurang cocok, coachnya itu akan protes ke kita. Mbak ini jangan dimakan, Mbak olahraganya ditambah gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. 2 minggu awal yaitu kerasa stresnya sih gitu. Karena kan kita langsung men-switch kan dari hidup yang benar-benar kita makan sembarangan tanpa olahraga. Nah, pada saat memulai program itu kita langsung dipaksa untuk berubah. Pasti semua orang yang mengalami perubahan akan merasakan stres dulu ya. Gitu, stres, lemes karena kita benar-benar membatasi asupan kalori. Yang biasa kita mungkin makan nasi sehari 3 kali ini jadi sekali gitu. Nggak biasa juga teman-teman kita gitu. Nah, yaudah stres, cuman orang-orang sekitar yang memberikan support itu sangat berguna gitu untuk mengatasi stres tersebut gitu. Simple sih Mbak sebenarnya. Orang-orang sekitar kita itu jangan ada yang
meng-underestimate atau ngeledek lah Oh gitu. iya benar. Ngapain sih lu diet-diet gitu? Betul Udah betul. mendingan makan ini gitu. Ah, Tapi kalau misalkan kita disupport Mbak bisanya makan apa kalau lagi program kayak kayak gini? gitu. Ayo kita makan yang seperti itu gitu. Nah, Oh, hal iya iya. seperti itu merupakan Mm-mm. satu support system sih yang Boleh. bisa bikin kita berhasil. Mm-mm. 2 minggu setelah menjalankan program tersebut dan Mm-mm. kan harus nimbang ya. Betul Jadi kan di maintain sama betul. coachnya, Mm-mm. nimbang, ternyata udah turun 5 kilo tanpa Oh disadari karena betul. kata coachnya jangan nimbang setiap hari karena Heeh, itu akan ngebuat kita stres betul. gitu. Tetapi Oh, di dalam program kita akan nimbangnya 2 minggu sekali oh gitu. gitu ya. Once nimbang pertama di dua Mm. minggu itu langsung turun 5 kilo. Us. Nah, di situ sudah langsung mulai uh, makin tinggi Betul, semangatnya, semakin makin tinggi. Oh, betul. ternyata kita bisa kalau Heeh, dipaksa, gitu gitu betul. Mbak Yuli. Jadi dari Oh, situlah kita mulai, oh ya udah berarti, sebenarnya tuh ini ya, yang pola yang betul. bener-bener Mm-mm. benar-benar tidak membuat tidak menyiksa gitu ya, Mm-mm. tidak membuat orang sakit atau lemes Mm-mm, gitu mm-mm. karena sebenarnya kombinasi dari defisit kalori, pilih makanan yang sehat dan Mm-mm. olahraga itu adalah combo maut tuh Mbak Yuli Oh, gitu untuk melakukan pola hidup sehat. mm-mm. Bener kata Guges ya yang udah Iya betul berhasil ya. betul yang udah Nah, berhasil tuh. memang yang akan dimainkan sama kita dulu mindset yang Mm-mm, pertama mm-mm. gitu. Bonus itu langsing itu Itu bonus. bonus, Nah, betul itu betul betul sih betul ya. sebenarnya. Iya, Oh, gitu Mbak Yuli. berarti coachnya itu apa selalu nemenin nih ya, Mbak Selalu ya nemenin dari pagi setiap hari itu pagi, siang, malam kita hmm, report. apa yang masuk dalam diri kita berarti Iya, ya, apa betul. yang kita maem lah Iya, ya iya. istilahnya. Dan itu Mm-mm. menunya pun sudah diatur sama mereka. Hmm, Misalkan, jadi bukan menu harian, tetapi mm-mm, jenis makanannya. Let's say mm-mm, katakanlah kita pagi harus sarapannya di jam segini sampai jam segini dan mm-mm, hanya boleh sarapan ini nih. hmm, Bahan makanannya gitu ya. betul. Terus nanti siang kita hanya boleh makan siang di jendela waktu jam 12 sampai jam 2. Hmm, Tipe makanannya yang tidak boleh digoreng, tidak boleh hmm, di deep fried mm-mm, gitu, tidak tepung-tepungan, tidak mm-mm, pakai mayones, tidak ah, pakai ya memang batasannya agak cukup betul. ketat Mm-mm, karena kan kita baru memulai programnya dan harus defisit kalori dulu gitu. mm-mm. Terus nanti sore kita mau ngemil apa kita harus report, Mbak saya lapar misalkan Oh gitu. Oh ya iya, boleh nggak betul apa-apa ya. ngemil aja. Mm-mm. Mereka kasih list cemilan 24 jam yang boleh dimakan pada saat Oh, program apa gitu. hmm, Ya udah kita ngikutin itu aja. Once mm-mm. kita cheating, Ah, sebenarnya coachnya nggak bakal tahu kita pasti cheating gitu betul. kan. Kita boleh ngemil coklat, kita craving Iya. yang manis gitu, Heeh. ngemil coklat ya. Tapi akan kelihatan pada saat nanti nimbang berikutnya. Oh, kedetek lah bahasa kita Kedetek ya. pasti gitu. Nanti coachnya nanya, Mbak kok Heeh, nggak turun sih kadar heeh, lemaknya? Kok nggak heeh. turun sih timbangannya? Kok Mm-mm, nggak turun sih lingkar lengan, lingkar perut? Kan betul. itu semua akan Mm-mm, diukur gitu kan. mm-mm, Barulah di situ Mbak cheating ya kemarin banyak mm-mm, cheating ya gitu. Baru mm-mm. ketahuannya di situ sebenarnya Oh, gitu. Jadi sip, sip. berusaha untuk disiplin, Mm-mm, ngikutin bener-bener dan mm-mm. ternyata berhasil Oh, gitu. gitu. Jadi pada saat programnya Selama selesai selama 3 bulan itu saya turun sekitar 16 kilo. Oh, dari start berapa tuh Mbak? Kalau boleh tahu nih kita nih ya. Pas penasaran kan pasti teman-teman Malu. ya. Dulu Sampai 16 kilo loh dari berhasil turunnya ini. ya Gimana? sekitar start itu 80,9. Terus turun Terus 16. turun Wow. 16 pas lulus ya. Pas lulus. Tapi setelah lulus karena masih menjalankan dan mungkin masih Mm, ada efek suplemen mm, atau mm, dan mm, efek disiplinnya, nah itu mm, masih turun terus 3 kilo. Jadi in mm. total sih sebenarnya 19 Oh, ya. hampir Heeh, 20 kilo hampir lah ya. 20. Iya. Luar biasa lah ya sharingan dari Kak Pipin ini Hmm, ya untuk pola hidup sehat dan gaya hidup untuk teman-teman. iya. Nah, kalau lanjut lagi nih ya Kak ya Mm-mm, sharing kita nih kalau efek dari perubahan ya dari 89 lah taruh mm-mm, lah ya mm-mm, turun sampai dengan 20 kilo sekitaran 60 ya mm-mm, 60 mm-mm. itu gimana sih di badan kita nih istilahnya gitu loh. Apa yang Kalau membuat biar enak atau gimana? pasti pasti Mm-mm, berubahnya drastis karena mm-mm, yang namanya kita mm, kalau orang yang sudah terbiasa olahraga betul. nggak olahraga Heeh, malah badan jadi aneh heeh, gitu. Nah
dengan kita olahraga sebenarnya itu ngebuat badan kita malah seger. Jadi fit gitu, jadi fit. Terus ya kita beraktivitas nggak cepet ngos-ngosan yang pasti ya, iya, gitu nggak betul. cepet ngos-ngosan, terus nggak cepet ngantuk, terus deh Heeh. gitu kita dari jam pagi sampai dengan sore itu tetap Mm-mm. aja fit gitu, walaupun Mm-mm. terasa lelah, cuman di Mm-mm. badan itu tuh kayak nggak lemes, terus udah Mm-mm. gitu jadi jarang sakit juga, alhamdulillah Alhamdulillah. Nilai gitu. plusnya ya, Nilai plusnya sih tambahan di ya. situ, ya. Betul. Dulu waktu masih berat badannya segitu, nah Mm-mm. itu sedikit-sedikit ya sakit, terus kayak gitu Mm-mm. lebih kepada apa ya? eh, Pernah suatu saat sampai badan tuh kayak ada Mm-mm. bentol satu badan yang tanpa penyebab gitu. Jadi Mm-mm. kita bolak-balik ke dokter, dokter juga Mm-mm. nggak tahu itu penyebabnya. Mm-mm. Cuman saya sih ngerasanya itu kayak udah alarm aja gitu, Mm-mm. kayak udah badan tuh udah nolak lah, udah Mm-mm. resisten gitu. Mungkin pinnya Mm-mm. harus berubah gitu. Jangan Betul. semua dimasukin ke badan Badan kita. kita Betul, gitu. betul, Di betul. situ sih Mbak Yuli. Jadi Heeh. pokoknya perubahannya sangat drastis lah. Kita tuh Heeh. di badan pasti bisa ngerasain. Kebaca lah ya. Kebaca lah pasti Heeh. gitu. Terus pilih baju juga lebih gampang ya Iya, sekarang. benar ukuran lah ya. Tentunya teman-teman, gitulah ya dari ukuran XXXL ke jadi Double XL, XL gitu jadi loh. sekarang Dan bisa masuk S, S gitu M, lah ya. wah. Nilai plus banget lah ya, betul. Iya, iya. Terus kalau maintenance setelah dari udah berhasil nih Mbak, berarti apakah masih tetap didampingin oleh coach atau udah ngalir aja sendiri karena udah tahu nih cara kita untuk makannya seperti itu atau gimana nih Mbak? Nah, itu yang tadi Mm, adalah perubahan. Nah, kenapa programnya hanya dibuat 3 3 bulan? bulan Karena tadi ya. 3 bulan itu adalah cara orang supaya Mm, mm, belajar. mm, Cukup. mm, Sebenarnya manusia itu cukup untuk belajar 3 mm, bulan. mm, mm, Untuk mm, dipakai seumur hidupnya dia. mm, Gitu. Kalau misalkan memang program itu dirasa cocok, mungkin ada sebagian orang yang nggak cocok dengan programnya. Kan karena mm, kondisi tubuh manusia mm, kan memang berbeda-beda betul. ya. Tapi jangan dijadiin excuse. Maksudnya Nah, kan harus betul, dicoba dulu, baru kita betul. tahu gitu kan. Mm, Nah, karena ini dirasa cocok dan memang pola yang kalau kita ngelihat vlogger-vlogger iya, olahragawan gitu ya, yang lain kan mm, mereka menjalankan, berarti sama ya sama. sama yang kita Mm, jalanin gitu. mm, Nah, kita coba aja untuk setiap hari menjalankan seperti itu. mm, Walaupun mm, keinginan manusia itu pasti ada cravingnya betul. gitu. Jadi yang dulu sama sekali nggak ada cheat day Iya. gitu, mungkin sekarang jadi cheat day ya mungkin di weekend gitu ya. Di weekend hanya sekali sedikit, yang penting ngerasain gitu. Mm, Tapi untuk daily basisnya udah pasti ngikut pola sarapannya jam segitu, sarapan yang dimakan mm, tetap itu gitu. mm. Walaupun sudah tidak dimonitor sama Oh coach iya, gitu. Terus nanti makan siang kalau teman-teman sempat masak, ya ya. better masak sendiri. Ya, Mm, kalau sempet ya. mm, Tapi kalau misalkan nggak sempet, ya diatur mm, dengan porsinya aja mm, gitu. Let's say katakanlah jangan pagi nasi uduk, mm, siang nanti nasi lagi, terus nanti iya, malam nasi lagi gitu ya. mm, Mungkin kalau yang kerjanya aktivitasnya tinggi secara fisik di luar, ya mm, monggo-monggo aja karena dia akan terus moving gitu kan, mm, dia akan terus dibakar. Tapi mm, kalau kerjanya kayak kita kantoran yang cuma iya, duduk gitu, duduk, mager, ya kan? mager Mau gitu. ngapa-ngapain, aduh, males Belum banget. nasi 3 kali sehari, terus nanti Mm, di sela-sela cemilannya gorengan cemilan, and gorengan iya, gitu. Nah itu betul, betul. kalorinya pasti surplus gitu. Hmm, Nah itu pinter-pinter ngejaga di situ aja. hmm, Berkat program dari tersebut, jadi kan kita tahu sebenarnya polanya seperti ini gitu. hmm, Makan siang misalkan cuman sekali makan mm, siang makan yang berat sekali di mm, siang, mm, tapi nanti kalaupun lapar di malam dan itu ya cuman yang ringan gitu. Tapi mm, ringannya bergizi ya, mm, maksudnya. Ya mm. better langsung makan protein aja Oh, gitu ketimbang makan gorengan yang harus 5 atau oh 6 iya. gitu. Nggak cukup kayaknya kalau cuma makan gorengan satu ya teman-teman ya. Biasanya kan 3, 5 baru tuh mantep lah ya di Iya, perut ya. itu Tapi ternyata sharingan dari Kak Pipin nggak sama sekali nggak sehat ya. Gitu lah ya. Menambah berat badan sih iya pastinya iya, gitu loh ya. pembiasaan aja sih Ah, sebenarnya.
Habis udah gitu berarti itu udah nih ya Mbak, nggak ada pantangan-pantangan lagi. Pokoknya pantangan-pantangan itu harus dijaga aja gitu. Dijaga aja, diatur Mm-mm. aja. Let's say katakanlah ya kita Mm-mm. juga masa sih nggak juga makan pizza gitu Ya, kan, iya. gitu kan, yang pizza yang full cheese. Terus kita Betul. juga nggak makan mayones gitu. Mm-mm. Sebagai manusia normal ya pasti pengen lah Mm-mm. gitu ya, tapi diatur gitu Hmm, aja. boleh gitu Boleh, ya. boleh, cuman diatur aja gitu. Mm-mm. Pasti kita tahu lah batasannya. Mm-mm. Let's say katakanlah kita pagi udah sarapannya sehat, makan Mm-mm. siangnya sudah sesuai gitu. Mm-mm. Once malam minggu kita lagi jalan, Mm-mm. sekali-sekali bolehlah kita makan pizza 2 slice gitu. Oh. Bener-bener ya teman-teman ya istilahnya. Menarik banget lah ya Mbak ya untuk sharing kita untuk pola hidup sehat, untuk gaya hidup kita nih, apalagi kita kan masih muda-muda, tentunya juga kita pengennya nanti di usia tua gitu lah tetap selalu sehat, Iya, selalu betul. bisa bermanfaat bagi orang, Iya. semuanya lah ya. Aku dikasih dong Mbak tips-tips untuk teman-teman juga nih untuk cara bagaimana sih awalnya runtunannya lah ya pola hidup sehat yang untuk kayak kita nih orang awam banget lah ya gitu loh Mbak. Tipsnya, cara-caranya gitu dong Mbak, share dong ke kita. Yang pertama, yang pasti jangan mager. Gitu dulu. Underline tuh ya. Underline. Bold gitu ya. Underline. Jangan mager. Bener. Let's say katakanlah kita nggak sempat hari kerja. Sebenarnya gini Mbak, kalau misalkan hari kerja pun teman-teman yang masih menggunakan angkutan umum, let's say Betul. katakanlah, sebenarnya mereka tuh udah olahraga. Jalan Moving, gitu ya. gitu. Dia bisa kardio, dia bisa jalan kaki. Mm-mm. Kalau misalkan kita pakai jam tangan olahraga, itu kalau misalkan seharian teman-teman yang masih pakai angkutan umum, mereka tanpa disadarin mereka udah pasti 5.000, 10.000 langkah gitu. Mereka tuh sebenarnya udah olahraga. Hanya saja yang belum mereka sadari adalah pola makannya. Gitu. Tetapi kalau misalkan mau benar-benar teratur programnya adalah ya kita memang harus olahraga setiap hari minimal 15 menit kalau nggak sempet. Gitu. Baik. Bangun tidur 15 menit kayaknya waktu yang sebentar sih kalau buat olahraga. Karena kalau yang udah biasa olahraga 15 menit itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Tapi kalau yang belum terbiasa olahraga 15 menit itu dirasa udah cukup lama dan berat kalau yang belum biasa ya. Kita cuman menggerak-gerakkan badan aja, nggak usah susah-susah ke gym, nggak usah mahal-mahal ke gym, tinggal buka YouTube. Iya. Sekarang udah banyak banget referensinya yang dia ngajarin gimana cara pemula, gimana cara yang udah advance, gimana caranya yang mengatasi olahraga yang dalam waktu sempit gitu, cuma 15 menit tapi efektif. Itu di YouTube itu udah semuanya ada. Nggak usah susah-susah gitu. Jadi bangun tidur, luangin waktu aja sekitar 15 menit, yang penting bergerak. Gitu. Terus nanti kalau misalkan kita ada rezeki lebih gitu ya belilah alat-alat olahraga yang untuk rumah ya. Let's say katakanlah dumbbell yang cuma hanya 4 kilo, matras, ya berawal dari situ-situ dulu. Tapi kalau let's say katakanlah memang kita nggak sempet banget di rumah karena mungkin ada pagi-pagi anak-anak juga harus sudah sekolah gitu ya. Kita juga bukan orang yang pagi banget bangunnya. Misalkan kita nggak bisa, malah mager banget bangun jam 5 langsung olahraga, belum ngurusin makan anak-anak kan bisa aja seperti itu. Ya kita bisa jadi weekend warrior. Gitu. Betul Gitu ya. sih. Weekend warrior itu adalah olahraga yang bisa dilakukan sama perorangan yang hanya punya waktunya di weekend aja, karena lebih senggang, mungkin anak-anannya nggak sekolah, suami hanya libur mungkin jadi nggak harus nyiapin gitu, jadi weekend warrior aja. Tapi di kebanyakan orang sekarang masih menyadari, aduh libur nih enaknya bangun tidur langsung tidur lagi. Gitu kan ya. Nah itu tipsnya sebenarnya jangan mager aja, bergerak aja yang penting gitu. Ke pasar kalau bisa jalan kaki. Nanti pas bawa belanjaan baru naik Gojek gitu. Betul ya. Itu saya lakukan sih. Misalkan pasar itu jaraknya sekitar 3 kilo gitu. Dari rumah nih ke pasar. Ya udah jalan kaki dulu karena belum bawa barang.
belum bawa barang. Baru nanti pas udah dari sampai pasarnya, belanjaannya udah berat, ya kita naik gokar lah, naik gojek baru gitu. Cuman ada movingnya dulu. Betul, gitu. betul. Gitu sih, Mbak. Ada usahanya dulu Ada sehingga usahanya dulu. dapat deh ya, ke pasar dapat, Iya. olahraganya juga dapat gitu ya Mbak ya, istilahnya dapat Tapi semuanya nih ya. sampai pasar jangan langsung ini ya, jangan langsung ketupat padang Iya, satu ketupat porsi. padang. Selesai deh itu ya. Selesai itu tadi jalan kaki 3 kilo. Ada banget lah Gitu, ya. iya, iya. Istilahnya seperti itulah ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dengerin nih sharingan dari Mbak Pipin untuk pola hidup sehat, gaya hidup juga ya. Nah, boleh juga nih teman-teman nanti share untuk keluarga, sahabat, teman-teman, bahwa penting banget loh ya menjaga pola makan, gaya hidup yang sehat juga, seperti itu. Nah, semoga podcast kali ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk berubah menjadi lebih sehat. Pasti Oke, bisa. Semangat Pasti yang bisa. penting dan Semangat. niat kan ya ternyata Niat. ya, nawa itu ya gitu ya. Nawa itu. Oke Kak, sekian podcast dari kita. See you, bye-bye. Thank you, Mbak Yuli. Bye. Semuanya salam sehat. Semangat.